Negara Turki merupakan salah satu negara yang masuk kawasan Rasia, artinya sebagian wilayahnya berada di Asia dan lainnya berada di Eropa. Tidak heran jika kebudayaannya merupakan percampuran antara budaya Barat dan budaya Timur. Negara ini termasuk negara terbesar ke-37 di dunia yang dikelilingi oleh 3 lautan penting yakni Laut Hitam di bagian utara, Laut Aegea di bagian barat dan Laut Mediterania di selatan. Negara Turki terbentang mulai dari semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya hingga ke wilayah Balkan yang berada di Eropa Tenggara, oleh karena itu negara ini mendapat julukan sebagai negara transbenua. Hampir 97% wilayahnya berada di Asia sedangkan wilayah lainnya yang terpisahkan oleh Selat Bosporus, Laut Marmara dan Selat Dardanella berada di Eropa. Negara Turki memiliki luas sekitar 783.562 km. Salah satu kota terbesar di Turki yakni Istanbul adalah satu-satunya kota di dunia yang berada di antara dua benua, terpisah oleh Selat Bosforus, membentang dari Laut Hitam melewati Istanbul kemudian masuk ke Laut Marmara, mengalir melalui Dardanella dan berakhir ke Laut Aegea. Kondisi alam negara Turki secara umum terbagi menjadi 2 jenis yakni padang rumput dan hutan belantara. Wilayah padang rumput banyak ditemukan di Anatolia Tengah dan juga di bagian Tenggara, dataran rendah Thrace dan lembah Anatolia Timur. Jumlah populasi negara Turki diperkirakan ada sekitar 83 juta jiwa. Turki memiliki aturan tersendiri mengenai penduduknya dan telah tercatat pada pasal 66 Konstitusi Turki yang mendefinisikan orang Turki sebagai siapapun yang telah terikat ke negara Turki melalui ikatan kewarganegaraan. Dalam berkomunikasi, penduduk Turki menggunakan bahasa Turki yang juga merupakan bahasa resmi negara Turki. Ada pula penduduk yang menggunakan dialek bahasa Kurdi sebesar 11,9% atau yang dikenal dengan nama Kurmanji. Di bidang keagamaan, Turki termasuk negara sekuler artinya tidak ada agama resmi, bahkan hal ini telah diatur dalam konstitusi Turki untuk memberikan kebebasan beragama dan hati nurani terhadap penduduknya. Menurut data, agama Islam menjadi agama paling banyak dianut oleh penduduk Turki dan sisanya beragama Kristen, tidak beragama, spiritual, dan agama lainnya. Perekonomian negara Turki saat ini telah berada pada kategori maju menurut IMF. Bahkan Turki berada di urutan ke-18 dengan PDB nominal terbesar dan juga PDB menurut PPP terbesar ke-17 di dunia. Negara ini terkenal sebagai produsen terkenal di dunia, mulai dari produk pertanian, kendaraan bermotor, tekstil, kapal, transportasi, bahan bangunan, peralatan rumah tangga, hingga elektronik. Beberapa produk tersebut telah diekspor ke sejumlah negara seperti Jerman, Inggris, Irak, Italia, Amerika Serikat dan Prancis. Turki juga melakukan kegiatan impor barang berupa mesin, bahan kimia, barang setengah jadi, saran transportasi dan bahan bakar. Beberapa negara yang bekerja sama dalam kegiatan impor ini yakni Republik Rakyat Tiongkok, Jerman, Rusia, Amerika Serikat, Italia dan lain sebagainya. Meskipun begitu, di pertengahan tahun 2019 Turki pernah terkena resesi, namun perlahan perekonomiannya mulai membaik bahkan telah tumbuh ke arah positif pada kuartal ketiga. Pertumbuhan ini didukung dari sektor pertanian yang naik hingga 3,7%, industri naik 1,6%, namun sektor konstruksi melemah 7,8%. Negara Turki memiliki banyak pilihan transportasi yang bisa diakses secara gratis atau lebih murah. Tidak semuanya, namun ada beberapa transportasi yang memberikan potongan harga sesuai dengan umur dan status. Misalnya, warga berusia di bawah 26 tahun akan mendapatkan potongan harga sebesar 20%. Tidak hanya itu saja, di kota Konya menyediakan akses transportasi gratis, mulai dari bus sampai tram. Menariknya, pelajar dari negara lain boleh mengakses transportasi ini. Namun, mereka harus mendaftarkan data pribadinya di Departemen Transportasi di kota Konya. Setelah mendapat persetujuan, mereka bisa naik transportasi apa saja secara gratis. Kemacetan yang terparah bukanlah di Jakarta namun di Istanbul. Kemacetan itu hampir sepanjang hari dari Senin hingga Minggu. Bahkan untuk menyeberang jalan saja sangat sulit, karena sifat orang Turki yang dikenal sangat tidak ramah dan lalu lintas Turki sering diabaikan.
Meskipun Turki dekat dengan Eropa, namun harga mobil di Turki tergolong sangat tinggi. Selain itu tidak adanya penurunan harga untuk mobil bekas maupun seri lama. Turki menempati posisi ketiga dengan harga bahan bakar termahal di dunia. Bukan hanya harga mobil saja yang selangit, tetapi biaya hidup di Turki juga sangat mahal, entah itu biaya makanan, pakaian bahkan tempat tinggal. Tingkat kemahalan hidup di Turki 24,10% lebih tinggi dari Indonesia, tetapi sesuai dengan kemahalan di sana, upah di Turki juga tergolong cukup besar, sehingga tidak terjadinya angka kemiskinan yang relatif besar.